Nah, maka kalau kita lihat keduanya dari Kapolri maupun Kejaksaan Republik Indonesia itu ternyata tindak pidana ini termasuk yang dikecualikan, Mas. Jadi ya secara teoretik tidak dapat dilakukan mediasi melalui restoratif justice tadi. Karena apa? Termasuk itu ketertiban umum itu termasuk yang tidak bisa, ya, pelanggaran terhadap ketertiban umum tidak bisa dilakukan RJ. Jadi misalnya untuk jaksa ditutup perkaranya dalam rangka RJ nggak bisa. Tapi tadi saya katakan secara filosofi maka sebenarnya RJ itu dapat dilakukan untuk kasus yang tidak menimbulkan korban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Nah, Prof, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof, kita itu dapat berita yang juga viral ya di hari ini. Jadi saya dapat dari CNN atau CNN. Ini pelaku ya atau tersangka Hadvana Firdaus. Pria yang membuang dan menendang sesajen di lokasi erupsi ya, itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sudah dengar mungkin Prof ya? Ya, berita ini. Sudah, ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan menarik itu, jadi Hadvana ini sudah ditetapkan tersangka ya dan sudah ditangkap ya, sudah ditangkap sejak Kamis tanggal 13 ya, malam hari. Nah, pada dini hari tadi pelaku pun langsung dibawa ke Polda Jatim. Nah, ini pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan, Prof. Ini soal kasus ini sebenarnya menarik ya, dan saya misalkan sebagai seorang Muslim, berdiri sebagai seorang Muslim, tentu saya nggak mungkin ada ya di barisan yang membenarkan praktek sesajen apapun alasannya. Itu yang pertama. Tapi kalau misal saya membela, ternyata tindakan ini melanggar hukum nih, Prof. Ya, jadi apa sih sesungguhnya yang membuat tindakan ini menjadi salah dan melanggar hukum? Ya, dalam hal ini kita harus menyadari bahwa negara melalui hukum nasional kita itu kan berusaha untuk melindungi segenap warga negara tanpa kecuali. Ya. Nah, perlindungan itu termasuk hak yang harus dipenuhi oleh negara. Apa itu? Misalnya hak untuk menjalankan agama dan keyakinan masing-masing. Kan begitu toh? Nah, masyarakat kita ini kan kita kenal plural. Sehingga prinsip toleransi itu harus dikedepankan dalam pergaulan hidup ya dalam masyarakat. Ini kita harus pegang betul di situ. Nah, meskipun berbeda, ini kan prinsip toleransi begitu. Harus saling menghormati dan tidak mengganggu, merendahkan, menodainya, sehingga apa? Ya, tidak terjadi permusuhan dan perpecahan. Ini kan prinsip-prinsip hidup yang harus kita pegang, tuh, Mas, ya toh? Betul. Ketika seseorang melakukan sebaliknya, maka perbuatan seseorang itu dapat memenuhi unsur delik penodaan agama atau keyakinan kelompok orang atau golongan. Nah, kan begitu. Nah, makanya tindakan yang boleh dikatakan tidak menghormati atau mungkin juga ya dalam tanda kutip merendahkan atau ya malah sedikit ya bisa kita katakan ada unsur penghinaan di situ, maka itu sudah jelas itu bisa dikaitkan dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 itu dengan ancaman 4 tahun pidana atau 156A. Ya, ancamannya itu paling lama 5 tahun. Nah, saya dengar untuk kasus yang melibatkan Mas Firdaus ini kok kayaknya lebih ditekankan pada 156. Jadi bukan 156A, tapi 156 yang ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Baik. Oke. Prof, tapi dari berita yang tadi kita ulas ya, tersangka itu udah ditahan ya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan nih, Prof, di kasus ini ya tersangkanya yang kemudian langsung ditahan, tapi di kasus yang lain
ada tersangka yang nggak ditahan meskipun ancamannya itu nggak 5 tahun, 15 tahun bayangin. Iya, Kalau kita iya, bandingkan di tersangka di kasus KM 50 iya. ya. Sebetulnya aturan yang benar itu seperti apa, Prof? Untuk tersangka? Ya, kalau kita bicara tentang penahanan tersangka itu kan harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau tadi kita sebut tadi kan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Di pasal 21 itu dijelaskan ada alasan-alasan mengapa seseorang dilakukan terhadapnya itu penahanan. Jadi diatur di situ ada kita sebut namanya, ya orang boleh sepakat boleh tidak ya, di situ ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Nah, alasan subjektif itu tergantung dari penilaian polisi sendiri ya. Misalnya ditakutkan seseorang tersangka itu melarikan diri, ya, melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mungkin mengulangi perbuatannya. Nah, sedangkan alasan objektif itu salah satunya itu adalah tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang juga. Namun memang dalam praktek semua alasan itu juga akhirnya tergantung dari polisi sendiri yang kita sebut dengan diskresi. Diskresi, ya. To do or not to do, ini prinsip umumnya ya. Diskresi itu melakukan atau tidak melakukan, menahan atau tidak menahan, menangkap atau tidak menangkap itu sebenarnya secara teoretik kita sebut sebagai diskresi. Nah, namun yang aneh itu kan kalau terjadi yang seperti yang Anda sebutkan tadi, jika ada pelaku tindak pidana yang diancam pidana hingga 15 tahun, ya seperti yang tadi saudara sebut tadi, ada 2 polisi ya yang menjadi terdakwa, ya mulai dari tersangka kemudian menjadi terdakwa kan tidak ditahan, ya tidak dilakukan penahanan, yaitu 2 polisi yang terkait dengan pembunuhan terhadap 4 anggota Laskar FPI ya secara unlawful killings. Nah, sementara di sisi lain ada seorang tersangka yang ancaman pidananya itu 5 tahun, ya 5 tahun atau 6 tahun atau taruhlah 10 tahun itu dilakukan penahanan. Ya seperti Habib Bahar bin Smith, kemudian Habib Rizik Sihab ya. Ya termasuk yang kemarin kita bicarakan Ferdinand ya. Ferdinand itu kan ya ancamannya kalau itu ITE kan 6 tahun gitu, 6 tahun paling lama. Tapi kalau saya kira untuk penyiaran berita bohong itu tidak ya, tapi lebih condong ke undang-undang ITE atau undang-undang dalam hal ini adalah KUHP ya, pasal 156A yang tadi ancamannya itu paling lama 5 tahun penjara. Tapi itu pun sudah dapat dilakukan penahanan. Nah, untuk kasus ini setahu saya memang belum ada penahanan. Jadi yang ada itu baru penangkapan. Nah, ini yang harus kita lihat, penangkapan itu kalau dilihat dari KUHP itu hanya berlaku untuk 1 hari. 1 hari hukum itu 24 jam. Nah, karena ini kan tindak pidananya itu hanya diancam paling lama 4 tahun, maka mestinya tidak ditahan atau tidak dilakukan penahanan. Nah, kalau ini dilakukan penahanan ya berarti wah ini terjadi diskriminasi lagi ini ya. Jadi karena kurang tadi sesuai dengan KUHP pasal 21 itu jelas yang hanya dapat dilakukan penahanan itu terhadap tindak pidana ya, orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidananya 5 tahun atau lebih. Itu jelas. Baik, berarti saya koreksi Prof ya. Baik, saya koreksi berarti pelaku itu tidak ditahan ya, baru ditangkap ya. Baru ditangkap kan baru tadi malam. Dan nanti 24 jamnya kan malam ini. 24 jam. Jadi 1 hari itu 24 jam. Iya. Baik. Dan sebetulnya dengan kasus ini tidak perlu ditahan ya, Prof ya. Tidak bisa ditahan ya. Tidak bisa ditahan karena ancamannya itu kurang dari 5 tahun. Oke. Untuk tersangka ya, Prof ya. Ya, tersangka. Oke. Prof, tapi saya tuh ingin nanya, kasus ini tuh bisa
selesaikan dengan apa yang istilah jenengan itu restoratif justice atau mediasi atau enggak sih, Prof? Iya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang secara teoretik ya, saya beberapa kali menyampaikan ada resolusi PBB itu tahun 2000 tentang Basic Principles of the Use Restorative Justice in Criminal Matters. Di situ memang tidak ada kategori kejahatan apa itu tidak ada, ya. Tapi yang penting di situ ada yang disebut dengan voluntary principles, yaitu asas kesukarelaan atau prinsip kesukarelaan. Nah, setahu saya pasal yang dikenakan kepada pelaku penendang ya Mas Firdaus tadi kan penendang sesajen itu diancam dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dan kalau kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, ya, tindak pidana ini termasuk tindak pidana terhadap ketertiban umum. Baik. Dan ada juga unsur saranya. Nah itu kan jadi repot tuh. Yang apa? Yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ini loh. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita tinjau baik dari sisi surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 maupun peraturan jaksa Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 kemarin juga sudah kita singgung itu ya. Itu keduanya kan memungkinkan untuk penyelesaian perkara itu secara RG. Jadi kalau kepolisian berarti kan bisa menghentikannya, ya menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Kemudian kalau untuk kejaksaan berarti melakukan penghentian penuntutan, kan itu kan berdasarkan restoratif justice itu. Nah, maka kalau kita lihat kedua ini ya, keduanya dari Kapolri maupun Kejaksaan Republik Indonesia itu ternyata tindak pidana ini termasuk yang dikecualikan, Mas. Jadi ya secara teoretik tidak dapat dilakukan mediasi melalui restoratif justice tadi. Karena apa? Termasuk itu ketertiban umum itu termasuk yang tidak bisa ya pelanggaran terhadap ketertiban umum tidak bisa dilakukan RG. Jadi misalnya untuk jaksa ditutup perkaranya dalam rangka RG nggak bisa. Tapi tadi saya katakan secara filosofi maka sebenarnya RG itu dapat dilakukan untuk kasus yang tidak menimbulkan korban manusia. Nah, asalkan tadi ya semua stakeholder itu stakeholder itu ada prinsip kesukarelaan untuk menyelesaikan secara mediasi atau restoratif justice itu. Yang tadi kita sebut namanya voluntary principle. Voluntary principle. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ya memang ada ya kemungkinan dan bukan kemungkinan bahkan di dalam hukum pidana itu yang diutamakan adalah penyelesaian secara non penal. Bahkan kan ada prinsipnya itu namanya ultimum remedium. Jadi upaya pidana ya itu sebenarnya adalah upaya yang terakhir ketika upaya lain tidak bisa ditempuh atau diselesaikan. Kan itu prinsipnya. Betul. Nah, cuma dalam praktek memang seringkali wis pokoknya ya gitu loh. Ya, itu yang repot itu di sini. Ya, teori kadang-kadang wah itu kadang-kadang orang ngomong ya wah teori. Prakteknya itu enggak begitu kan. Oke. Tapi penting di sini kita bicara teori, Prof ya. Karena orang-orang kan sulit untuk mendapatkan hal itu. Orang-orang kan dikabarkan hanya dari prakteknya gitu loh. Betul. Di berita-berita kan praktek. Nah kalau dasarnya cuma praktek ya akhirnya ngawur kan ya. Padahal secara teori itu memungkinkan, tapi tidak pernah dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan itu loh. Yang kita sebut industri hukum itu. Jadi repotnya di sana. Oke, baik, menarik ya, Prof. Dengan temuan fakta ya bahwa sesajen itu dipasang oleh warga Muslim. Warga Muslim di sekitaran Semeru ya. Apakah ini masih cocok dikatakan tindakan intoleransi? Ini kita keluar dari hukum ya, Pak. Tapi dari stigma di masyarakatnya. Apakah tindakan ini masih cocok ya disebut tindakan intoleransi atau
ada sebutan lain, Prof, untuk ini? Karena ini kan sesama umat Islam gitu. Nah, Iya. padahal ya kita kan tahu, Prof, hampir semua itu kan setuju kalau praktek sesajen itu kan perbuatan syirik dan dosa besar bagi kaum muslim. Kalau ranahnya itu untuk muslim itu sebutannya apa, Prof, selain intoleransi itu? Ya, intoleransi itu prinsipnya kan, maksud saya prinsip intoleransi itu sebenarnya kan bisa melanda baik terhadap orang yang sama keyakinannya, tetapi di dalamnya ada perbedaan, taruhlah sesama muslim. Nah, muslim sendiri itu kan punya perbedaan-perbedaan. Apalagi antar umat beragama. Atau mungkin juga antar umat beragama dengan orang yang memegang keyakinan tradisi misalnya. Iya, iya. Jadi persoalannya itu ada juga umat Islam yang melaporkan, kan kemarin ada tuh Mas, ada kalau tidak salah GP Ansor ya, GP Ansor Lumajang itu kan melaporkan juga. Nah, coba Anda bayangkan itu kan sama-sama Muslim kita. Tapi melaporkan kenapa? Nah, mungkin menurut GP Ansor itu menganggap bahwa ini termasuk hal-hal yang bukan mungkin. Saya kalau soal untuk sesajennya itu saya kira kalau sesama muslim samalah ya, kita menempatkan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam kan begitu. Betul. Tapi mungkin yang dilaporkan persoalan intoleransinya itu. Nah, dalam hal ini apalagi kita juga tahu ya bahwa tradisi itu kan merupakan warisan dari nenek moyang leluhur, kan itu kan, dan tetap dijalankan meskipun warga masyarakat itu telah memeluk agama Islam. Mas mungkin pernah kenal namanya sinkretisme itu, ya kan? Tahu. Jadi sebagian sisa-sisa dari keyakinan dia agama Hindu misalnya, ya, persoalan sesaji yang kemarin saya katakan ada pancenan dan macam-macam itu kan sebenarnya, setahu saya ya, itu sisa-sisa dari keyakinan dari Hindu kan itu kan. Iya, iya. Nah, kemarin juga saya dengar yang dari masyarakat atau sebagian orang yang beragama Hindu ya, itu juga melaporkan tentang ini kan. Nah, jadi memang dalam hal ini saya kira kita harus sadar betul juga bahwa Islam di Jawa itu terutama Anda tahu kan yang kita sebut dengan Islam Abangan ya kan. Lalu ada Islam Kejawen. Nah, itu kan juga ada itu loh ya. Nah, jadi memang ini saya kira harus betul-betul dirunut ke perkembangan keyakinan di desa tersebut. Ya, prinsipnya kita harus saling menghormati, bukan saling menghina. Nah, jadi terkait dengan kasus ini, saya juga minta untuk para lawyer yang ada di Jawa Timur itu untuk merapat ya, untuk berani memberikan pendampingan ya, sehingga hak-hak tersangka Mas Firdaus ini tetap dilindungi. Termasuk apa? Ya, hak untuk tidak ditahan. Karena tadi ancamannya itu di bawah dari 5 tahun atau hanya maksimal 4 tahun. Jadi saya dan Mas Aab saya kira juga memahami betul bahwa apapun ini adalah saudara kita ya, sama Muslim. Kita justru tidak boleh ya menyerahkan sama Muslim itu untuk digorok lehernya pada orang lain. Nah, ini kata kasarnya begitu ya. Kita harus memberikan pembelaan dalam arti apa tadi? Membela hak-haknya ya, supaya tidak dilanggar, tetap dihormati. Nah, kalau memang ancaman di bawah 5 tahun ya jangan ditahan kan itu kan. Nah, sesuai dengan pasal 21 UHAP tadi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, saya kira memang ya meskipun kita tahu lah ini yang jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ini kita juga harus lihat kenyataan yang di lapangan itu. Mungkin Islamnya masih ada sinkretisme ya, ada unsur sinkretisme tadi, masih percampuran, atau ya tadi Islam Abangan atau mungkin Islam Kejawen. Nah, ini kita memang harus paham betul ya dengan situasi. Akan konteks ya. Ya, konteks itu harus kita ikutkan. Jadi supaya
kita ke depan juga lebih hati-hati, Mas. Kita kan kemarin Betul, udah betul. ngomong itu, yo itu Iya, iya. jane yo bener kan itu, tapi caranya itu yang tidak benar kan itu kan. Iya, iya, iya. Begitu, Baik, Mas. baik, baik. Ya. Oke, menarik Prof. Sudah pertanyaan keempat ya. Terima kasih Prof. Sutaki dan juga terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton acara ini sampai selesai, sampai di pertanyaan keempat. Pada intinya ya, ada beberapa hal yang coba saya garis bawahi, di antaranya sebagai tersangka, Mas Firdaus ini tidak boleh untuk ditahan ya. Yap. Karena ancamannya di bawah 5 tahun. Dan juga ada satu hal yang menarik di Prof. Meskipun salah ya, meskipun jadi Mas Firdaus itu benar secara akidah sebetulnya, Ya, tapi secara etika dan hukum. ya, betul. Tapi meskipun salah kita itu harus kemudian membela hak-haknya ya, sebagai tersangka. Exactly. Seperti itu ya, Prof ya. Ya, betul. Baik, iya. Oke, terima kasih Puan dan Tuan yang telah menonton acara ini. Jangan lupa ya untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Dan juga bisa nonton video-video sebelumnya yang kita membahas isu-isu viral dengan radikal ya, ramah, terdidik, dan berakal. Oke, Prof. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di isu berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.